Ya, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam program Tadarusan Alkitab ini. Kenapa saya bilang senang? Karena yang pertama, kalau kita bisa kembali berjumpa di dalam program Tadarusan Alkitab ini, artinya kita masih diberikan Tuhan kesempatan hari yang baru untuk boleh kita nikmati gitu ya. Nafas yang baru, kehidupan yang baru masih diberikan kesempatan kepada kita. Itu yang pertama, dan juga kenapa saya bilang senang, yang kedua adalah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi di dalam program Tadurusan Alkitab ini, berarti Tuhan masih punya rencana dan rancangan untuk kita dapat kembali sama-sama merenungkan firman-Nya gitu ya. Jadi saya selalu senang untuk kembali berjumpa dengan Bapak Ibu lewat program Tadurusan Alkitab kita ini. Dan hari ini masih seperti biasa kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Mazmur yang nanti akan kita baca, dan kemudian kita akan sharingkan rema yang kita dapatkan dari pembacaan kita ini. Dan seperti biasa juga saya mengundang Bapak Ibu untuk juga ikut membagikan apa yang Bapak Ibu dapat ketika membaca Mazmur pasal yang ke-108 ini. Jadi ada komunikasi dua arah, nggak cuma dari saya aja yang membagikan, tetapi Bapak Ibu juga saya undang untuk bisa memberikan rema-rema yang Tuhan taruhkan di hati Bapak Ibu semua lewat kolom live chat, ketika Bapak Ibu yang menyaksikan secara live streaming, ataupun di kolom komentar untuk Bapak Ibu yang menyaksikan nanti pertinggalnya Tadurusan Alkitab ini di dalam YouTube WBSD. Baik, langsung aja. Seperti biasa kita akan membuka program Tadurusan Alkitab ini dengan doa gitu ya. Jadi saya mengundang kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kembali kami boleh berjumpa di dalam program Tadurusan Alkitab kita hari ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kembali bisa merenungkan firman-Mu yang hari ini akan kami baca Mazmur pasal yang ke-108. Kiranya Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, biar benar-benar apapun yang kami sharingkan, apapun yang kami baca bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan benar-benar kami pakai rema yang kami dapatkan dari pembacaan hari ini untuk kami melangkah hari demi hari di dalam kehidupan kami ke depannya. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, saya ucapkan shalom lagi buat teman-teman yang mungkin baru join. Selamat datang di dalam program Tadarusan Alkitab. Dan hari ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Mazmur dari pasal yang ke-108. Dan Mazmur pasal yang ke-108 ini masuk dalam kategori Mazmur pujian, Mazmur yang penuh semangat, penuh pujian akan ucapan syukur atas Allah gitu ya. Dan kalau kita tahu penulis dari Mazmur 108 ini diperkirakan adalah Raja Daud, di mana Raja Daud terkenal adalah seorang pemazmur yang luar biasa, seorang raja yang banyak mengalami pergumulan, peperangan, lika-liku kehidupan di dalam kehidupannya gitu ya. Tetapi di dalam setiap Mazmur Daud yang kita bisa baca, kita temukan Daud selalu di dalam pujiannya, di dalam Mazmurnya selalu mengucap syukur yang luar biasa kepada Allah Sang Penciptanya. Jadi kita bisa merasakan semangat dari Raja Daud yang gak pernah padam untuk memuji Tuhan. Dan keyakinannya tuh benar-benar sungguh luar biasa atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan dia, dimana Allah dijadikan tempat perlindungannya, sumber pertolongannya, dan raja di atas segala raja gitu ya. Jadi mari langsung aja kita buka Alkitab kita. Buat Bapak Ibu yang mungkin menyaksikan saat ini sudah berada di rumah, sambil bersantai bisa mengambil Alkitabnya, mengambil gadgetnya yang ada Alkitabnya, untuk kita bisa sama-sama baca gitu ya. Mazmur pasal yang ke-108 ada kurang lebih 13 atau 14 ayat gitu ya. Dan
Yuk kita siapkan, mungkin bisa diambil juga kopinya sambil kita membaca. Buat teman-teman yang mungkin mendengarkan ini masih di dalam perjalanan pulang, habis beraktivitas, bekerja, pelayanan, kuliah, apapun itu, nggak usah khawatir, akan saya bacakan gitu ya. Jadi tetap bisa mengikuti tadarusan Alkitab ini secara utuh. Mazmur pasal yang ke-108 diberi judul oleh LAI, yaitu perikopnya syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu. Nah, ini sering kita dengar ya, sebagai sebuah lagu, bahkan sekarang dijadikan lagu. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku. Kemudian ayat yang 8, Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Kemudian ayat yang terakhir 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Yes, jadi seperti biasa, saya menganjurkan untuk Bapak Ibu mungkin bisa kembali membaca ulang Mazmur pasal yang ke-108 ini. Supaya apa? Supaya biar lebih mendapatkan pemahaman yang sungguh atas Mazmur ini dan apa yang mau Tuhan taruhkan di dalam kita untuk bisa kita renungkan. Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-108 ini, saya mendapatkan kurang lebih, saya mau membagi menjadi 3 bagian gitu ya. Yang utama untuk ketika saya membaca Mazmur ini menjadi berkat buat saya. Yang pertama apa? Bahwa pujilah Tuhan dengan segenap hati. Ketika saya membaca di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita baca, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Nah, di poin pertama yang menjadi berkat buat saya, bahwa pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Ketika membaca ayat pertama sampai ayat yang ketiga ini, terlihat jelas bahwa deklarasi yang kuat, semangat yang ditunjukkan oleh Raja Daud ini begitu sungguh di dalam memuji Tuhan. Ketika apalagi kita membaca frase hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Ketika kita bicara siap gitu ya, kita berkata bahwa kita menyatakan atau mengatakan bahwa kita siap, artinya ada persiapan di dalam kita bisa mengatakan hal tersebut. Ada hal yang dilakukan dengan sungguh sampai kita bisa mengatakan kita siap. Ketika kita ada berencana untuk melakukan sesuatu, misalnya ujian kah, atau misalnya kita mau perform di dalam sebuah pagelaran gitu ya. Ketika ditanya orang lain, gimana ujiannya, gimana performnya, udah siap belum gitu ya, kita mengatakan iya aman, aku udah siap gitu.
Ketika kita mengatakan hal tersebut, pasti udah ada proses yang kita lalui, proses yang kita lakukan untuk sampai akhirnya kita bisa mengatakan diri kita ini siap gitu. Jadi ketika Daud mengatakan hatiku siap ya Allah, hatiku siap, terlihat sungguh bahwa kita mengerti benar bahwa ini bukan sekedar emosi sesaat semata atau perkataan yang hanya sekedar diucapkan, tetapi sebuah keputusan, sebuah proses yang sudah dilalui oleh Daud, dan pastinya dikerjakan dengan sungguh. Artinya apa? Dipersiapkan. Daud menegaskan bahwa hatinya itu dipersiapkan, difokuskan, sepenuhnya siap untuk menyembah Tuhan. Kok bisa begitu gitu ya? Menyembah Tuhan aja dipersiapkan, difokuskan. Nah ini yang seringkali kita mungkin sambil lalu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan gitu ya hari Minggu, bahwa seharusnya kita menyadari ibadah itu full di dalam liturginya seperti apapun, dari awal, pertengahan hingga akhir, itu merupakan sebuah rangkaian ibadah. Berapa banyak dari kita kadang-kadang ditemukan datang ke gereja itu ketika pas firmannya doang. Jadi telat ibadah, misalnya ibadahnya jam 11, datangnya jam setengah 12, datangnya jam 12 gitu ya. Karena ya udah biar nanti langsung masuk langsung firmannya gitu. Nah, justru diingatkan di sini bahwa Daud menyiapkan pujian dan ucapan syukurnya ini kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Maka ketika kita membaca ini, kita diingatkan Tuhan bahwa pujian penyembahan kita kepada Tuhan itu harus benar-benar sungguh-sungguh, kita dengan sepenuh hati. Makanya saya bilang, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi ketika kita datang beribadah, ya ikuti dengan full, datang secara on time. Jadi benar-benar kita masuk gereja itu dari sebelum mulai semua. Dan ketika kita masuk di dalam pujian penyembahan itu, jangan hanya sekedar ya ikut menyanyi karena disuruh bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, kita disuruh tepuk tangan, kita tepuk tangan. Tapi kalau enggak, hanya sekedar menyanyi, hanya sekedar mengikuti semata gitu. Tetapi di sini Daud mengajarkan bahwa benar-benar ketika kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur, itu benar-benar harus disiapkan. Itu kalau di gereja. Demikian juga dengan hari-hari kita. Ketika kita lagi bukan hari Minggu gitu ya. Makanya seringkali beberapa kali di dalam tadarusan Alkitab sebelumnya pun saya sudah pernah membahas hal ini gitu. Karena memang Daud di dalam Mazmurnya benar-benar terlihat jelas setiap pujian penyembahan yang dia naikkan, ucapan syukur itu benar-benar sungguh-sungguh mengambil waktu, meluangkan waktu spesial khusus untuk itu, memuji menyembah Tuhan. Makanya Daud bisa berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Jadi benar-benar pujian sejati, penyembahan sejati kita tuh bukan yang terjadi secara kebetulan. Memang terkadang kalau lagi di dalam kendaraan, dalam perjalanan, alangkah baiknya dan bagusnya kalau misalnya kita sambil memuji dan menyembah Tuhan, menyenandungkan pujian kita, rasa syukur kita, ucapan terima kasih kepada Tuhan, itu baik. Tetapi yang mau diajarkan Daud, pujian dan penyembahan kita tuh nggak boleh hanya sesuatu yang tadi terjadi secara kebetulan, sambil lalu, sambil kita bersenandung dan sebagainya. Harus ada sebuah tindakan yang aktif, waktu yang khusus kita berikan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memilih waktu, memang mengkondisikan diri kita, saya mau memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga kita benar-benar mau perasaannya sedang kacau kah, perasaannya sedang baik kah, nggak jadi masalah. Benar-benar bisa memuji dan menyembah Tuhan. Nah ini kadang-kadang yang akhirnya membuat kita terbiasa hanya pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan itu hanya
tadi, sambil kita melakukan sesuatu, sambil kita mengerjakan sesuatu, hanya sebatas itu. Sehingga apa? Akhirnya dampaknya ketika suasana hati kita lagi nggak baik, keadaan kita lagi kurang oke, akhirnya kita lupa gitu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita nggak terbiasa untuk mengkhususkan diri kita dan waktu kita ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi nggak seperti Daud. Di sini Daud menunjukkan bahwa benar-benar ada waktu yang dia siapkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, ketika memang sudah waktunya untuk memuji dan menyembah Tuhan, harus menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Akhirnya melatih diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan ini dalam segala keadaan gitu ya. Kemudian selanjutnya Daud juga bahkan mengatakan, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Seringkali kita membaca gitu ya, melihat di dalam mazmur-mazmur yang dituliskan frase ini, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Dan akhirnya membuat sering kita dengar musik itu adalah bahasa global, bahasa internasional. Maksudnya apa? Musik itu bisa menyatukan segala perbedaan. Ketika kita bertemu sama orang berbeda bangsa, berbeda negara gitu ya, berbeda bahasa, tetapi ketika mendengarkan suatu musik atau lagu yang enak, itu nggak bisa membatasi keterbatasan bahasa kita antara satu sama lain. Jadi mau berbeda bahasa sekalipun, kita nggak mengerti dia ngomong apa, tetapi ketika kita mendengarkan sebuah lagu atau musik yang enak, maka kita bisa sama-sama menikmati bersama. Nah ini juga yang mau dikatakan oleh Daud. Musik punya kekuatan yang luar biasa, bisa menyentuh hati pribadi yang berbeda tadi. Akhirnya bisa memfokuskan pikiran kita semua sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi yang mau dikatakan adalah pujian dan penyembahan ini memang perlu dilakukan secara khusus. Kita persiapkan mau memuji dan menyembah Tuhan. Memang benar, pengenalan akan Tuhan semua dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Makanya setiap hari The Way BSD di dalam program digital ministry selalu mengajarkan untuk merenungkan firman. Kita buat program-program yang seperti ini, tadarusan Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan dari rema-rema firman Tuhan yang kita dapatkan. Tetapi nggak cukup hanya itu aja, tetapi kita perlu pujian penyembahan yang diiringi bernuansakan musik. Jadi kita menyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan lewat pujian penyembahan. Jadi nggak cukup hanya sekedar membaca firman aja, tapi ini melengkapi satu sama lain. Ketika kita terus belajar baca firman terus, tapi kita nggak menumbuhkan roh kita, iman kita lewat pujian penyembahan kita, maka rasanya akan kering, rasanya akan hampa. Sama seperti kita hanya belajar jadi anak-anak yang dipaksa untuk terus belajar di sekolah gitu ya, menghafal semua pelajaran-pelajaran, dimasukin ke dalam otak, tetapi nggak bisa menikmati hidupnya. Nah dengan pujian penyembahan kita ini adalah merupakan salah satu praktek sebagai sambil kita menikmati kehidupan kita, sambil kita naikkan ucapan syukur kita membangun iman kita. Bahkan Daud juga berkata mengajak alat musiknya untuk bangun menyembah Tuhan, bahkan menyambut fajar dengan pujian. Ini gambaran tentang semangat yang luar biasa gitu ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Raja Daud di sini
bahkan memakai frase membangunkan fajar. Gimana caranya kita bisa membangunkan fajar gitu ya? Padahal kita bangun karena fajar telah terbit. Tapi Raja Daud bahkan mengajak alat musiknya tanda kutip untuk membangunkan fajar. Artinya apa? Benar-benar pujian yang dia mau bawakan ini adalah yang penuh semangat gitu ya, menyambut hari bahkan dengan memuji Tuhan, mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita hari-hari kita memulai hari kita dengan memuji Tuhan, mengucapkan syukur sama Tuhan? Atau justru lebih sering kita memulai hari kita dengan keluhan, kekhawatiran kita? Memulai hari bangun udah mikirin, wah hari ini, ada apa yang harus dikerjain, ada cicilan ini dan sebagainya. Nah, lewat Mazmur pasal yang 108 di bagian yang pertama, di ayat yang pertama sampai yang ketiga ini, kita ditantang dan diingatkan untuk membangunkan fajar dengan pujian kita, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan bahkan Daud juga berkata bahwa bersyukur kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa, bermazmur bagi Dia di antara suku-suku bangsa. Jadi pujian dan penyembahan Daud ini nggak terbatas pada ruang pribadi atau di gereja, tapi bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa ini maksudnya menggambarkan bahwa dimanapun dia berada, apapun kondisinya, dia mau bersyukur dan memuji Tuhan. Dia ingin memproklamasikan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa. Dan artinya apa? Ya dia mau memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Terkadang kita mungkin malu gitu kan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di gereja aja, di ibadah, ketika kita diajak untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita malu-malu gitu ya, terdengar sama orang kanan kiri yang padahal sama-sama ya orang Kristen gitu kan, sama-sama segereja. Kita malu sama suara kita. Suara saya jelek, jadi memuji dan menyembah Tuhannya bahkan sampai bergumam gitu ya, hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi Daud mengajarkan untuk semangat memuji dan menyembah Tuhan itu bahkan harus di antara segala bangsa. Artinya apa? Kalau kita memuji menyembah Tuhan itu ya harus all out gitu, benar-benar jangan pedulikan, bukan persoalan suara kita jelek atau bagaimana, kita tidak pandai memuji menyembah Tuhan dengan kata-kata yang indah, yang bagus. Tapi benar-benar ya dari hati kita aja. Memang ketika kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita naikkan rasa syukur kita, ya maka kita ekspresikan gitu, sehingga orang-orang di sekitar kita tuh menyaksikan kebaikan besaran Tuhan gitu ya. Kadang-kadang sering kita melihat atau dengar kesaksian orang, bahkan dia memuji menyembah Tuhan gitu ya, bernyanyi, tampak kelihatan sukacitanya dari orang-orang di sekitarnya, sehingga akhirnya orang-orang di sekitarnya bahkan bertanya, wih lagi ada apa nih, kejadian yang baik nih, lagi ada kabar baik nih kayaknya, kok happy banget gitu ya. Nah akhirnya itu bisa jadi pintu untuk mengabarkan Injil bahkan. Nah ini yang Daud mau ajarkan kepada kita. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah hati kita selalu siap untuk memuji Tuhan? Apakah kita memprioritaskan pujian penyembahan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, coba kita refleksikan lagi hari ini setelah kita mendengar, membaca Mazmur pasal 108 hari ini gitu ya. Kemudian di bagian yang kedua, di ayat yang berikutnya, kita harus menyadari bahwa kemuliaan Allah itu gak tertandingi. Ini sering banget nih kita dengar di dalam kitab pembacaan kitab Mazmur sepanjang sampai saat ini gitu ya, di pasal yang ke-108 ini sering banget kita mendengar poin ini gitu.
bahwa kemuliaan Allah tak tertandingi. Nah, ini yang selalu Daud kumandangkan di dalam mazmur-mazmur yang dia nyanyikan. Yang artinya bahwa benar-benar kita harus menyadari kemuliaan Allah itu tak tertandingi. Kemuliaan Allah itu adalah yang paling atas, yang paling berdaulat di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Nah, ini yang saya tadi bilang di ayat yang ke-6, sering kita dengar, bahkan sekarang sudah dibuat menjadi sebuah lagu gitu ya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ini yang poin yang kedua yang terus Daud tekankan di dalam setiap mazmur yang dia naikkan kepada Tuhan. Ini menjadi alasan dia selalu bersemangat di dalam memuji Tuhan, karena dia menyadari sungguh bahwa kemuliaan Allah itu tak tertandingi. Dia selalu memuji Tuhan karena kasih setia dan penyertaannya itu sungguh besar di dalam kehidupannya. Daud menggunakan bahasa yang puitis ini untuk menggambarkan betapa tadi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini merupakan pengakuan di atas keagungan kemuliaan Tuhan yang gak tertandingi gitu, di antara dari segala ciptaan Tuhan, dan kemuliaannya itu memenuhi seluruh ciptaannya. Seringkali kita fokus sama masalah, sama tantangan kita gitu. Nah, ini juga yang kemarin ketika di dalam program Radio Kristen hari Sabtu kemarin gitu ya, kalau Bapak Ibu ada yang menyaksikan atau mengikuti, ada yang sharing tentang lagi di dalam pergumulan. Karena apa? Ketika ditanya sedang mengalami permasalahan yang besar dan akhirnya dia galau banget gitu. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Seringkali kita cerita sama orang, sharing sama orang bahwa saya lagi di dalam permasalahan yang besar. Pergumulan saya lagi luar biasa besar gitu ya. Nah, tapi pernah gak sih kita mencoba berpikir terbalik? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini gitu ya. Ketika kita cerita sama orang, ketika kita memandang suatu permasalahan dalam kehidupan kita, coba dibalik gitu. Jangan permasalahannya ini yang besar di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan kita jauh lebih besar untuk bisa mengatasi setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Ini juga yang mau Daud ingatkan kepada kita, yang mau Daud ajarkan kepada kita gitu ya. Jangan kita sampai lupa akan kebesaran Tuhan, malah fokus sama permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Daud lewat mazmurnya di pasal yang ke-108 ini mengingatkan kita untuk mengangkat pandangan kita ke atas. Fokus kita sama Tuhan. Karena kalau kita fokusnya sama masalah kita, ya pasti masalah itu seakan-akan lebih besar dari segalanya gitu. Ketika kita menghadapi masalah tersebut, maka ya selesailah kehidupan gue, runtuh sudah apapun yang kita siapin di dalam kehidupan kita gitu. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, memang ketika kita fokus sama Tuhan, masalahnya pasti masih ada gitu ya, nggak mungkin langsung hilang gitu. Tapi ketika kita fokus kita sama Tuhan, kita memandangnya kepada Bapa, kepada Allah yang menciptakan kita dan seluruh isi bumi ini, maka Bapa dan Allah itu yang akan terlihat lebih besar daripada permasalahan kita. Dan sadar nggak sadar nanti kita akan melewati permasalahan tersebut. Nggak ada masalah yang terlalu besar untuk Allah pencipta kita, karena benar-benar Dia yang menciptakan kita gitu. Jadi setiap keterbatasan kita, kekurangan kita, permasalahan yang kita hadapin, pasti Dia yang terlebih sanggup untuk membereskan masalah kita tersebut. Selama kita mencari jalan keluar dan
pemecahan masalah masih antar sesama manusia, ya pasti akan ada batasnya gitu ya. Mungkin terkadang ketika kita meminta tolong sama orang lain, bisa memecahkan masalah kita, karena mungkin dia memiliki keahlian atas masalah kita tersebut. Tapi seberapa banyak dan sampai kapan ketika kita mengandalkan manusia, kita bisa membereskan masalah di dalam kehidupan kita? Seringkali justru bahkan ketika kita mencari manusia untuk membantu memecahkan masalah kita, malah ujung-ujungnya menambah masalah gitu. Karena di dalam setiap kita manusia ada keterbatasan. Tapi ketika kita menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan, maka nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Jadi lewat bagian yang kedua ini, kita diingatkan untuk terus mengingat bahwa kemuliaan Allah itu adalah yang tertinggi. Jadi udah belum kita benar-benar menanamkan di dalam diri kita, merenungkan bahwa kasih setia dan kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita benar-benar sepenuhnya gitu. Kalau kita sudah memilih untuk mengikut Dia, menyerahkan kehidupan kita ke dalam Dia sepenuhnya, maka hidup kita udah bukan kita lagi, tapi kita benar-benar harus mematikan daging kita, dan Dia yang berkuasa penuh di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita udah seperti itu, maka kita menjalani hidup kita ini selalu hanya mengandalkan Dia. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kuasa Dia adalah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Jadi dalam situasi sulit sekalipun, kita akan selalu ingat sama Dia, dan masalah seberat apapun akan menjadi kecil dan ringan ketika kita berfokus sama Dia. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir, yang saya dapatkan ketika saya membaca Mazmur pasal yang ke-108 ini adalah selalu menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Ketika tadi di poin yang kedua kita sudah menyadari dan mengingat bahwa kuasa Tuhan, kemuliaan Allah itu yang tertinggi, maka secara otomatis pasti kita akan terus menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-13, nanti Bapak Ibu bisa kembali baca gitu ya. Di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-13, di situ kita bisa melihat setelah Daud menyatakan pujiannya, baru Daud beralih kepada permohonan. Dia berdoa meminta tolong untuk keselamatan bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dikatakan supaya terluput orang-orang yang kau kasihi, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Daud percaya bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan dan perlindungan sejati. Bahkan untuk orang-orang yang dikasihinya, bangsa yang dipimpinnya, dia minta pertolongannya kepada Tuhan, bukannya mengandalkan dirinya sendiri. Padahal dia tahu benar bahwa dia adalah raja, dan raja yang diurapi Tuhan. Jadi ketika kita menyadari gitu, kita diberikan kekuasaan, kita diberikan kekuatan gitu ya, seringkali kita manusia bertindak ya dengan ego kita, dengan diri kita. Saya sebagai pemimpin, saya diberikan kuasa. Bahkan ketika Daud dia sudah menjadi raja, dia pastinya tahu gitu ya kehebatan Allah dan hikmat yang Tuhan taruhkan di dalam diri dia. Terkadang kita mungkin sebagai manusia bisa lengah. Kita tahu, oh kita diberkati, kita punya kuasa, seringkali kita bertindak mengikuti daging kita gitu. Tetapi di sini Daud nggak seperti itu. Dia tetap berdoa, meminta kepada Tuhan untuk Tuhan yang melindungi secara pribadi orang-orang yang dikasihinya, menyelamatkan umat-umatnya. Sehingga kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan Daud, di dalam kehidupan kita, apapun itu,
bukan berasal dari kita. Daud mengakui keterbatasannya sebagai manusia. Daud menyadari bahwa kekuatan dia sebagai manusia aja tuh nggak cukup untuk mencapai sebuah kemenangan. Daud mengakui ada saat-saat di mana terkadang posisi seperti nggak mengenakan buat kita. Dikatakan, Daud mengatakan seperti seakan-akan Tuhan membuang mereka. Nah, kita manusia pasti sering mengalami gitu ya. Di dalam kehidupan kita, terkadang kita mungkin merasa, oh Tuhan kayak diam gitu ya di dalam kehidupan kita. Di dalam keadaan kita yang tidak mengenakan, Tuhan seperti nggak berbuat apa-apa gitu. Tetapi Daud mengajarkan mau di dalam keadaan seperti itu pun, di dalam sesulit apapun, Daud nggak kehilangan harapan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan satu-satunya sumber pertolongan yang sejati yang mampu menolong dia. Jadi walaupun terkesan terkadang Tuhan seperti diam, Tuhan seperti nggak merespon, tapi benar-benar Daud menaikkan permohonan pertolongannya itu hanya kepada Tuhan. Nah, seberapa dalam kita sudah menaruh pengharapan kita ini hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Allah pencipta langit dan bumi. Apakah kita masih seringkali menggunakan ego kita, kepintaran kita untuk melepaskan kita dari masalah? Nah, di sini Daud mengajarkan kita bahwa sepenuhnya pengharapan harus kita taruh hanya di dalam Tuhan saja. Karena tadi mengandalkan manusia pasti sia-sia. Seperti saya bilang, mungkin terkadang itu membantu ketika kita mengandalkan manusia, meminta tolong manusia gitu. Bahkan memang Tuhan terkadang menggunakan manusia di sekitar kita untuk menolong kita gitu. Tapi kita harus ingat bahwa jikalau manusia di sekitar kita menolong kita, itu pasti rencana dan kehendak Tuhan. Jadi tetap harus pengharapan kita taruh hanya di dalam Tuhan semata. Karena sia-sialah penyelamatan dari manusia. Tetapi dengan Allah, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Nah, itu tadi 3 poin yang saya dapatkan, yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya ketika membaca Mazmur pasal yang ke-108 ini. Dimana di poin yang pertama, bahwa pujilah Tuhan dengan segenap hati kita. Kemudian yang kedua, kita harus mengingat dan menyadari bahwa kemuliaan Allah itu tak tertandingi. Kedaulatan Tuhan itu adalah yang sejati di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, taruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita mengingat 3 poin ini, yang pertama, akhirnya kita bisa menyiapkan waktu untuk memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita, dan memang kerinduan kita untuk memuji Tuhan. Bahkan ketika perasaan lagi gak mendukung sekalipun, keadaan lagi tidak mendukung, akhirnya kita bisa menjadikan pujian penyembahan ini menjadi gaya hidup kita, komunikasi sama Tuhan, dan biarkan pujian penyembahan kita ini menjadi kesaksian juga bagi dunia. Dan kemudian untuk poin yang kedua, sehingga akhirnya pandangan kita itu hanya terfokuskan kepada kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Akhirnya kesadaran kita akan keagungan Allah adalah yang tertinggi ini memenuhi kita senantiasa dan memberikan kita perspektif pandangan yang baru, yang benar-benar ketika kita dalam menghadapi masalah sekalipun, Allah yang tetap kita pandang, bukan lagi masalah kita. Dan kemudian untuk poin yang ketiga, menaruh pengharapan kita sepenuhnya hanya di dalam Tuhan, akhirnya membuat kita
tidak lagi mengandalkan manusia atau bahkan diri kita sendiri. Apapun itu status kita, jabatan kita, kehebatan kita, tapi benar-benar kita berserah dan pengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, terutama di masa-masa yang sulit. Demikian firman Tuhan, dan kiranya Mazmur 108 ini menjadi inspirasi pengingat buat kita untuk selalu bermazmur dengan segenap hati dan menaruh pengharapan yang teguh kepada Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Ya, kita sudah mau mengakhiri program Tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah stay sampai akhir di dalam program Tadarusan Alkitab ini. Dan kembali saya ingatkan, mengundang untuk Bapak Ibu bisa ikutan join, membagikan rema yang Bapak Ibu dapatkan ketika membaca Mazmur pasal yang ke-108 ini. Karena pastinya setiap Mazmur-Mazmur yang kita baca memberkati setiap kita gitu ya. Dan firman Tuhan adalah firman yang hidup, jadi pastinya berbicara berbeda-beda kepada kita, setiap kita yang dengan sungguh rindu untuk mau membaca dan merenungkannya gitu. Jadi mengundang Bapak Ibu untuk ikutan join, membagikan rema yang Bapak Ibu dapatkan, baik di kolom live chat yang menyaksikan ini secara live stream. Saya mau menyapa shalom semua teman-teman yang baru bergabung di dalam Tadarusan Alkitab ini, ataupun Bapak Ibu yang menyaksikan pertinggalnya di YouTube, nanti boleh dituliskan di kolom komentar ya rema yang Bapak Ibu dapatkan. Baik, kita akan mengakhiri program Tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Kembali kita akan menutup di dalam doa gitu ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami baca dan kami renungkan, kami bahas di dalam Tadarusan Alkitab hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami lewat Mazmur pasal yang ke-108 ini, lewat Mazmur yang Daud tuliskan, naikkan kepadamu untuk mengajarkan kami tentang kekuatan di dalam pujian dan juga pengharapan. Tolong kami Bapa untuk dapat memuji-Mu dengan segenap hati setiap hari, menyiapkan waktu kami untuk memuji menyembah Engkau, merenungkan kemuliaan-Mu, firman-Mu yang tak tertanding ini, dan juga berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau ya Bapa. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu setiap hari. Dan mengucap syukur untuk program Tadarusan Alkitab ini. Berkati teman-teman yang sudah join dari awal, pertengahan hingga akhir, bahkan mungkin yang menyaksikan di pertinggalnya nanti. Berkat yang sama kami terima ketika kami mengikuti program Tadarusan Alkitab kami ini. Pertemukan lagi kami esok di dalam program Tadarusan Alkitab kembali di Mazmur yang baru, di Mazmur 100 yang 109. Kau berkati, biar ajar kami untuk terus mau merenungkan firman-Mu, biar rema-rema yang baru terus selalu kami dapatkan setiap hari dan menjadi bekal untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau menutup program Tadarusan Alkitab kami malam ini, dan kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang masih stay sampai detik-detik terakhir program Tadarusan Alkitab kita hari ini. Dan sampai jumpa di Tadarusan Alkitab berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami di @friend di Facebook, dan juga buat teman-teman yang mau pengajaran yang lebih mendalam di dalam Digital Ministry The Way BSD, bisa join membership di dalam YouTube kami. Sampai jumpa. Yesus Kristus memberkati. Shalom semua.